Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Kali ini saya menjelaskan yaitu perawatan jenis tanaman yuka agar tetap subur ya. Dan ini masih kita tanam di polybag seperti ini. Yang ini anakan yuka variegata kuning yang tadinya induknya saya potong, saya tanam. Yang di atas ini bonggolnya pada tumbuh dan anakan tunas. Waktu itu sudah saya bikin videonya dan saya pisahkan seperti ini. Jadi dipotong dulu, nanti akan tumbuh anakan tunasnya. Lalu yang ini itu yang yuka putih, ada juga yang belakang ini yuka yang hijau. Dan tanaman yuka ini berbunga juga, jadi bisa berbunga. Ini bunganya putih, nanti di video sebelumnya sudah ada, nanti silakan ditonton yang ada bunganya. Tentunya pohonnya itu sudah besar. Pohonnya ini mirip seperti pandan Bali, namun ini lebih keras dan lebih kecil. Yang yuka daunnya lurus. Yang yuka jenisnya variegata ini kuning, itu juga bisa terjadi nanti anakan itu tumbuhnya hijau. Itu jadi perubahan warna daun pada tanaman itu kadang terjadi karena iklim ataupun karena usia tanam sudah lama. Lalu untuk perawatan daun yuka seperti ini segera dibuang, karena untuk pembuangan daun yang sudah tua sebelum kering itu akan mempercepat pertumbuhan daun mudanya ya, sehingga cepat dibuang. Jadi jangan sampai kering. Lalu yuka ini tidak suka media lembab, maka harus digemburkan. Kalau di pot ini ditusuk di pinggirnya dengan alat yang tajam, tujuannya agar akar yang sudah menyentuh di pinggir pot itu akan terputus dan nanti akar itu tumbuh lagi muda dan tanaman masih bisa subur lagi karena akarnya muda lagi. Jadi kalau akar tua itu lama-lama di pot itu memutar penuh sehingga harus dikurangi. Dalam waktu lama itu perawatan total seandainya tanaman itu sudah tidak subur ataupun pertumbuhan itu tidak ada, itu kerusakan pada media tanamnya. Ada rumput liar itu dicabut saja ya. Tentunya kita merawat juga cek fisiknya seperti apa masalahnya, karena ada penyakitnya juga. Untuk tanaman ini sebenarnya penyakit tidak terlalu banyak, namun biasanya ada penyakit yaitu kutu putih yang membuat busuk pada waktu tanaman masih kecil, dan itu bisa diatasi dengan obat hama tanaman. Disemprot saja dengan obat hama tanaman, nanti sampai habis, lama-lama rontok sehingga kutu putihnya itu habis. Untuk semua media tanam kalau di pot sudah berkurang itu ditambah saja. Pertumbuhannya yuka ini lambat sekali. Ini termasuk tanaman langka, jadi diperbanyaknya itu agak sulit, tidak mudah banyak, artinya seperti itu. Karena kalau tidak dipaksa dipotong itu pun juga menunggu anakan sendirinya itu sangat sulit. Untuk bercabang juga sulit, itu kita lakukan bercabang itu dipotong dulu sehingga yuka itu akan bercabang, dan anakan yuka di stek juga bisa hidup, cabangnya itu dari cabang. Di video sebelumnya sudah ada, nanti silahkan ditonton teknik steknya. Di sini kita melengkapi yaitu perawatan. Tentunya tanaman ini adalah makhluk hidup, maka perawatan itu menyesuaikan yaitu fisiknya dulu, dilihat, dicek fisiknya seperti apa, dan disitu akan ketahuan permasalahannya. Yang ini yuka hijau ini daunnya kecil seperti yuka kuning. Ini awalnya itu induknya sama, yang kuning yang di atas yang besar tadi induknya sama, sehingga terjadi warna daun yang berbeda. Pada jenis tanaman itu sedikit berbeda warna daun, itu karena usia tanam, karena iklim, dan itu bisa terjadi, termasuk variegatanya itu bisa berubah. Untuk di tempat panas matahari itu akan lebih cerah ya, daunnya itu akan kuning, nampak lebih terang. Untuk yuka ini akan lebih jelas, dan garis di pinggirnya hijau itu juga akan nampak lebih jelas. Maka iklim yang sebagusnya itu di tempat panas matahari, karena tanaman ini tidak suka juga media tanam yang lembab air. Di sini ini sama, yuka ini yuka variegata awalnya, induknya yuka variegata, sehingga tumbuhnya itu bisa hijau anakannya. Jadi seperti sensifera itu bisa terjadi. Jadi untuk yang belum pernah mendapatkan seperti ini, semoga
menambah pengetahuan ya. Jadi untuk tanaman bisa berubah dalam suatu saat ataupun selama kehidupannya itu suatu saat akan bisa menjadi berubah warna daunnya, dan itu biasa itu di jenis tanaman hias termasuk yang lainnya. Dan untuk rumput-rumput liar itu dicabut saja, seandainya ada rumput liar dicabut saja. Sebenarnya perawatan itu kita lihat dari fisiknya itu, kalau yang sudah tahu itu akan tahu persoalannya. Ya, di sini tanaman ini sehat, tidak ada penyakitnya sehingga tidak saya semprot obat. Untuk penyiraman itu 1 kali sehari saja cukup. Kalau seperti ini di pot-pot 30, di polybag 30 yang kecil ini, siram pagi itu sampai sore itu cukup. Itu pada iklim di tempat panas matahari full. Jadi kalau media tanam masih basah itu tidak perlu disiram lagi. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.